Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Velfire yang varian ZG Premium. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk grill mesin Toyota Velfire ini, yang besarnya, dia ini ada dua pilah. Sedangkan yang kecilnya dia ada 4 ya di sini, dan di depan dia ada kamera depannya. Dan untuk headlightnya dia masih menggunakan kristal multi reflektor dan menggunakan lampu halogen, dan lampu sen dia menggunakan bohlam. Lalu di sini dia ada lampu LED-nya, dan ini dia ada lampu dimmernya tapi dia menggunakan projector headlight. Dan fog light dia sudah ada tapi menggunakan bohlam ya di sini, dan pinggirannya ini berwarna chrome dan ada juga aksen berwarna hitam doff. Lalu untuk corner sensor dia ada 2 titik ya di sini. Kita beralih ke mesinnya ya. Nah, ini dia mesinnya ya. Dia ini berukuran 2400 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 170 horsepower serta torsi yang dihasilkan adalah 230 Nm. Dan penggerak roda ini dia adalah depan ya di Toyota Velfire ini. Dan mesinnya ini kedalam banget ya. Untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body. Lalu juga untuk kap mesin dia pun juga sewarna dengan body, tapi dia sudah dilengkapi dengan peredamnya juga. Dan mesinnya dia belum di cover ya untuk Velfire ini. Nah, ini dia tampilan sampingnya ya. Untuk velg dia menggunakan single tone, dan rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Michelin Primacy 3ST yang berukuran rim 18 ya di sini. Nah, ini dia. Lalu untuk cover spion dia pun sewarna dengan body, dan untuk lampu sen dia menggunakan LED. Lalu di bawah cover spion pun dia ada kameranya juga ya. Dan size curve pintunya ini dia besar ya. Tapi dia pun juga sewarna dengan body. Lalu untuk handle door dia menggunakan chrome, dan dia sudah dilengkapi dengan akses markingnya juga. Dan pola pintunya ini unik banget ya untuk Velfire ini di bagian pintu pengemudi. Dan pintu barisan kedua dia modelnya sliding door. Dan rem belakang dia sudah menggunakan cakram ya tentunya untuk Velfire. Dan antena dia di kaca sini ya. Dia tinted UV antena ya di sini. Nah, ini dia tampilan belakang dari Toyota Velfire. Untuk tampilan belakangnya, spoilernya ini dia sudah ada, dan ada high mount stop lamp, dia menggunakan LED, tapi wiper belakang dia ngumpet di atas sini letaknya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di kaca belakang dia sudah menggunakan defogger, dan di atas dan di bawah plat polisi dia juga sudah menggunakan aksen chrome. Lalu untuk lampu sein dia menggunakan bohlam. Untuk lampu malam dan lampu lain-lainnya dia menggunakan LED dan juga lampu mundur. Untuk emblem Velfire dan Toyota dia menggunakan timbul, dan ini ada stiker emisinya ya yang bertulisan bahasa Jepang tentunya. Untuk parking sensor dia ada 4 titik ya di belakang sini, dan mobil ini sudah ada 2 mata kucingnya ya di sini. Dan di bawahnya dia terdapat ban serep ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini bagasinya ya. Kalau misalnya kita pengen naruh koper besar ini nggak masalah ya. Nah, ini kalau misalnya mau kita lipat kursinya, ini nanti dia model kayak Innova ya. Dia bisa masukin ke lubang yang ini. Ini sih nggak mengecewakan ya masalah bagasi. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu bagasinya juga ya, tapi dia nyalainnya bisa secara manual. Nah, ini dia tangki bensin di sebelah kiri ya untuk Toyota Velfire ini. Dan di pintu penumpang depan dia juga ada akses markingnya juga ya di sini. Nah, ini dia kuncinya ya untuk Toyota Velfire. Dia di sini ada untuk membuka, lalu ini untuk mengunci, dan ini untuk membuka bagasi.
Dan ini untuk membuka sliding door di barisan kedua. Ini yang kanan, lalu ini yang kiri. Kita buka ya mobilnya. Untuk Toyota Velfare di dia aya door trim yang berbahan soft pad ya di sini. Dan iya aya memori signa sampai tilu. Iya. Dan handle door dia sudah dilengkapi dengan chrome. Lalu untuk pengaturan jendela semua mobil ini dia auto up and down. Lalu di sini ada central lock, window lock, beserta juga dengan moonroofnya juga. Ini untuk pengaturan kaca spionnya. Dan di sini di pengaturan jendelanya dia sudah dikasih aksen wood panel. Lalu ini soffitnya berbahan kulit. Lalu di bawah sini dia ada cup holders dan juga ada storage area dan ada door warning dan juga ada speaker. Dan dia ada seal plate Velfare-nya juga di bawah pintu ini. Lalu di sini ada pengaturan redup cahaya instrumen cluster dan ini untuk tombol auto trip, ini untuk kamera 360-nya. Dan ini untuk mematikan stability control, ini untuk pengaturan lampu ambient yang di sini, yang di atas ini. Dan di sini di sampingnya dia ada mengaktifkan parking sensor. Lalu dia juga ada nano E, ada eco mode driving dan juga ada pengaturan lipatan kaca spion. Dan di sini dia ada storage area dan ini motifnya blue drew dan dia ada ETC dan biasanya ini dipakai di mobil Jepang, di daerah Jepang ya. Dan dia ada membuka kap mesin dan membuka kap bensin. Dan di sini ada SRS airbag Bluetooth ya. Dan parking brake dia model injek. Untuk pengaturan kursinya dia ada reclining di sini, sliding dan high adjuster ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Ini kuncinya kita taruh sini. Pertama-tama kita harus injak rem dan tekan tombol start engine button. Nah, dia ada animasi Toyota juga di sini. Oke, daripada panas mending kita nyalain AC aja yuk. Nah, ini dia ada fan speed. Dan ini untuk front defogger, rear defogger, lalu ada tombol mute. Nah, di sini ada tombol auto open close air-nya juga di sini. Dan ini untuk mematikan AC dan ini untuk tombol auto AC. Nah, ini pengaturan suhu di bagian pengemudi dan ini indikator passenger seat belt dan ini untuk rear AC, ini untuk dual zone dan di bawah sini dia ada mendinginkan AC secara maksimal dan ini dia ada tombol AC-nya. Nah, ya di sini dan dia ada lampu hazardnya. Untuk transmisi dia modelnya CVT tapi 7 speed. Kita beralih ke head unitnya ya. Tapi ini head unitnya ada tulisan bahasa Jepang ya. Ini ada pengaturan setup. Ini info Gbook, baik menu, info. Lalu ini ada navigasi dan ini untuk peta ataupun navigasi, ini untuk mengeluarkan CD atau memasukkan CD. Dia modelnya layarnya lipat ya. Dan ini untuk mengganti track music ataupun station radio. Nah, ini dia. Ini untuk pengaturan equalizer-nya. Ini radio, TV dan ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada pengaturan volume. Kalau misalnya kita putar, kalau misalnya kita tekan ini untuk mematikan head unit, kalau ini menggantikan station radio ataupun yang lain-lain, dan ini untuk mengganti equalizer-nya. Lalu di sini dia ada storage area tapi motifnya blue drew dan mobil ini sudah dilengkapi dengan shift lock-nya juga, dan ini untuk mematikan power door sliding ya. Untuk setir dia sudah menggunakan power steering dan ini bunyi klakson ya. Dan ini untuk pengaturan head unit dan ini untuk pengaturan head unit dan ini untuk pengaturan MAD yang di sini. Sebenarnya tulisannya Jepang ya. Nah, ini dia. Dan ini outside temperature. Ini konsumsi bahan bakar secara real time. Dan mobil ini pengaturan Bluetooth ya di sini.
Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag-nya juga kok. Nah ini dia penampakannya. Untuk setir dia, nah ini dia tuasnya ya, sudah tilt dan teleskopik tentunya. Dan di balik setir sini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan cruise controlnya juga ya di sini. Dan dia ada individual door warningnya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Optitron-nya juga. Dan dia ada auto day night view-nya juga. Lalu di sini untuk tempat naruh kacamata. Ini untuk membuka sunroof di barisan kedua. Lalu ini untuk membuka pintu bagasi, ini untuk membuka sliding door kiri dan ini ke kanan. Dan ini untuk pengaturan lampunya di sini. Nah, ini untuk menyalakan lampu secara individual. Lalu dia ada card holdernya juga. Lalu ada sun visor dan juga ada cermin beserta dengan lampunya. Untuk Velfire di pilar A dia sudah dilengkapi dengan curtain airbag-nya juga ya. Di sini, dan dia juga ada hand gripnya juga, tapi model dia fix ya di pilar A ini. Untuk membuka laci dia udah soft opening, tapi bahannya ini blue dan dia ada lagi storage area-nya yang ngumpet. Ini untuk pengaturan heater seat yang di sebelah penumpang depan, dan dia sudah dilengkapi dengan power outlet-nya juga, maksimal 12 volt 120 watt, dan dia ada storage area lagi di sini. Dan dia bahannya ini Alcantara, maaf kalau saya salah sebut. Dan ini dia ada center console dan 2 cup holders dan ada storage area. Nah di sini dia ada open close air-nya ya. Begitupun juga di bagian kiri. Ini untuk yang di bagian moonroof depan, dia bisa dibuka secara manual untuk membukanya ya. Tapi dia hanya tilt aja cara membukanya. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan auto headlight dan juga ada wiper depan dan wiper belakang. Ini untuk saklar headlightnya. Nah untuk membuka pintu barisan kedua kita tinggal sekali klik aja atau sekali tarik. Nah itu tadi bunyi untuk mendeteksi bahwa kuncinya ada di luar. Dan di sini dia ada shield Velfire-nya juga, dan ada lagi juga di samping sini. Nah ini untuk pengaturan reclining, dan ini untuk pengaturan leg supportnya. Nah ini untuk pengaturan slidingnya ya di sini. Nah di belakang pengemudi ini dia terdapat footrest-nya ya di sini. Jadi bisa selonjoran kaki. Oke, sekarang saya udah berada di barisan kedua Toyota Velfire. Ini legroomnya sih ya luas ya. Padahal ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini luas ya. Dan di belakang sini dia ada hooknya juga, maksimal beratnya 4 kilo. Lalu di pengemudi dan penumpang depan terdapat armrestnya juga. Dan di sini dia ada pengaturan reclining, diatur di barisan kedua, dan ada pengaturan sliding ya. Jadi kalau misalnya butuh space yang luas dari diatur di barisan kedua ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan colokan tapi modelnya PP. Dia maksimal 100 volt 100 watt. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan USB portnya juga di sini, dan ada video. Dan di barisan kedua dia terdapat entertainment sistemnya juga di sini. Tapi dia hanya bisa diatur dari head unit di depan sini. Ini dia penampakannya. Dan ini dia tampilan dashboard dari Toyota Velfire. Ya sama sih dibandingkan dengan Alphard, tapi ini lebih garangnya atau fierce-nya. Dan saat di barisan kedua dia bisa di-adjust, dan di sini dia ada tweeter di barisan kedua, dan ini ada speaker dan ada cup holders, dan ini ada tuas power window-nya juga. Nah ini dia door trim dari Toyota Velfire yang di barisan kedua.
Nah, ini dia penampakannya. Dia ini berbahan hard plastik ya di atas sini, dan ini ada soft padnya juga, dan ada aksen kayunya di sini. Dan di atas sini dia terdapat speaker. Nah, ini dia. Dan ada untuk membuka moonroofnya. Dan ini untuk mematikan AC, auto AC, pengaturan temperature, kipas, mode AC, dan ini untuk pengaturan menyalakan lampu ambient light yang di sini yang nyempil. Dan headrest di depan dia bisa di-adjust baik pengemudi dan juga penumpang depan pastinya. Dan di sini dia terdapat, oh ternyata di alih, ini cup holders ya. Untuk seat belt di barisan pertama dia bisa di-adjust. Lalu untuk hand grip dia modelnya folding retract sampai ke barisan ketiga di sini nih. Nah, ini dia. Tapi kalau di barisan ketiga dia terdapat hooknya ya. Nah, ini. Dan dia ada nano i-nya di sini. Dan ini dia AC-nya double blower, ini untuk menyalakan lampu kabin. Nah, di headrest barisan kedua ini dia terdapat penahan buat kalau misalnya lagi kepalanya goyang-goyang. Nah, di tengah sini dia terdapat coffee table-nya ya. Nah, ini dia. Dia ada cup holders dan juga untuk tempat naruh barang-barang. Nah, ini untuk tuas melipatnya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, sekarang saya ada berada di barisan ketiga dari Toyota Velfire. Nah, ini dia legroomnya. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Headroomnya gimana ya? Ya, kalau headroom sini luas ya. Nah, di sini dia terdapat tempat naruh dokumen di belakang barisan kedua ini. Nah, untuk headrest pun dia bisa di-adjust ya di barisan kedua ini. Dan seat belt pun dia model fix ya. Dia menyatu dengan joknya. Nah, joknya ini model captain seat ya. Dan di barisan ketiga dia terdapat speaker, lalu juga ada dua cup holders di sini dan ada storage area. Lalu di sini dia ada aksen kayunya ya di sini. Dan ada di bawahnya lagi storage area. Tapi kalau di kanan beda. Di sini dia nggak ada storage areanya. Dan ini ada seat belt di barisan ketiga. Untuk double blower pun dia sampai ke barisan ketiga dia dapat ya rata. Kecuali di bagian barisan pertama. Dan di sini dia terdapat SRS curtain airbag-nya ya di pilar C ini. Lalu ini ada untuk penahan kursi. Jadi kalau misalnya kursi di barisan ketiga pengen kita lipat. Dan headrest di tengah nih dia ada ya. Walaupun dia nggak kegabung. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan armrestnya juga di barisan ketiga ini, hebatnya. Dan ada speaker sampai ke barisan ketiga ini. Dan di barisan ketiga ini dia seat beltnya modelnya fix. Dan di bawah kaki di penumpang depan ini dia ada lampunya juga ya. Nah, ini dia tampilan door trim dari Toyota Velfire di barisan penumpang depan. Dia hanya ada pengaturan jendelanya saja, tapi dia model auto ya di sini. Sisanya sih sama ya kayak di bagian pengemudi. Nah, yang bikin beda di Toyota Velfire ini di barisan penumpang depan dia ada leg supportnya ya di sini. Nah, ini dia. Lalu sisanya sih sama kayak di bagian pengemudi ya untuk masalah pengaturan kursinya. Nah, ini dia untuk penampakan dashboard dari samping ya. Lihatnya di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.